Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, pemirsa misterius. Sekarang pemirsa dan pendengar misterius. Biasanya ini video untuk tontonan ketiga, tapi sekarang juga ada podcast ya. Kita taruh di mana ntar? Di Akalku Sehatku, bisa diakses di Anchor. Download tuh Anchor ya. Nanti kita kasih link di deskripsi. Nanti itunya di videonya juga mungkin di kiri kanan ada link. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau hemat kuota gitu ya, bisa langsung dengerin kita, obrolan-obrolan kita sekarang dan kedepannya di podcast Anchor, dan kedepannya pasti juga akan ada di Spotify. Oke, untuk malam ini kita mau diskusi mengenai isu yang lagi hot lah, booming gitu ya, benar setuju, booming di daerah Jakarta, Jawa dan Bali, dan bahkan mungkin seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia begitu. Cuma kita fokus ke yang di Indonesia, yaitu PPKM darurat. Nah, benar. Sebenarnya bukan PPKM darurat ya, perpanjangan atau tidak nih? Iya, tapi mungkin sebelum kita ngomongin perpanjangan atau enggak, lebih enak kalau kita mungkin ngobrol dulu gitu ya. Maksudnya menurut lu, Ken, sebagai kita, dan menurut Hans, ya kalau kita berdua lah gitu intinya, kita kan sebagai warga Jakarta, warga DKI Jakarta pada umumnya, kebetulan mungkin Ken sebagai pegawai swasta begitu ya, dan gue sendiri mungkin sebagai entrepreneur dan juga profesional begitu di bidang hukum. Nah itu menurut lo deh Ken, se-efektif apa sih, atau gini deh, gampang deh, generalnya menurut lo PPKM ini selama hampir 2 minggu itu banyakan suksesnya, elemen-elemennya, atau banyakan nggak suksesnya? Sebenarnya ada banyak yang bisa dibilang mengenai PPKM darurat ini. Ada ricuhnya, ada ya mungkin bisa dibilang tidak efektif juga ada, tapi yang paling besarnya sih faktor masyarakatnya jadi kurang stabil ya. Maksudnya ada banyak perpecahan. Oke. Kalau menurut gua sih ya, dari sudut pandang sebagai warga DKI, kita kan kalau ngelihat PPKM itu harus balik. Kalau ngelihat program, ya mungkin ini otak gue mikirnya gini ya. Kita melihat program pemerintah, itu ada baiknya kita ngelihat dulu, maksudnya sebenarnya tujuannya apa, bener banget tuh. Nah, tujuannya tuh apa sih program ini gitu kan? Karena lagi-lagi gue tipe orang yang percaya bahwa sebuah program pemerintah nggak mungkin menyenangkan untuk semua orang, ya kan? Contoh paling gampang ya undang-undang ketenagakerjaan. Ya pasti ada yang menyenangkan, ada yang menyenangkan pengusaha, ada yang menyenangkan si pekerja. Nggak mungkin win-win solution, bullshit lah menurut gue kalau win-win solution. Nah berarti balik ke PPKM ini kan tujuannya mengurangi jumlah persebaran COVID-19 varian Delta gitu kan, disebutkan sendiri pemerintah. Toh kenyataannya ternyata setelah 2 minggu ini angkanya masih di hari ini pun masih 50 ribuan, tinggi, ya. Masih 50 ribuan gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari data ya turunnya itu hanya pas weekend ya, jadi Jumat, Sabtu, Minggu ya. Mungkin di situ juga nggak banyak orang keluar karena memang takut juga sama varian Delta ini ya. Ya sebenarnya PPKM darurat kalau dibilang kayak misalkan di Jakarta Selatan itu jalan mana tuh yang ditutup, ya sebenarnya itu juga nggak ada social distancing ya kalau dilihat-lihat. Oke. Jadi kalau menurut lu PPKM ini sama ini berarti kita agree lah ya bahwa kurang efektif dalam mencapai tujuannya gitu ya. Di mana sih kurangnya? Apa yang membuat lu, maksudnya sebagai orang awam ya, kita nggak usah muluk-muluk mikirin secara medis ini bermutasi dan segala macam, kita kan nggak expert di bidang itu gitu. Nanti kita ditangkap. Ya kan? Kayak Dokter L. Ya, maksudnya secara orang awam nih, sepenglihatan lu deh gitu ya, salahnya di mana sih PPKM tuh? Atau kurangnya di mana deh? Nggak salah deh, pemerintah nggak pernah salah. Sorry. Kalau dilihat dari medsos tuh ya, mungkin ada 2 faktor penting sih. Ya, satunya itu mungkin dari kedua belah pihak, mau dari ya polisi atau tentara atau satpol dan lain-lain, dan dari masyarakat sendiri, keduanya tidak ada diskusi yang sosialisasi, dialog yang baik. Jadi misalkan pas bertemu tuh langsung negatif lah sentimennya. Nah, menurut lo itu salahnya aparat negara atau salah pembuat kebijakan?
Karena kan kalau kita bukan masyarakat ya, pembuat kebijakan atau satpol atau karena kan gini, kita ngomongin soal ada sebuah kebijakan baru yang diambil secara darurat begitu, yang efeknya mungkin banyak dirasakan oleh masyarakat kecil, menengah dan kecil, bahkan sampai perusahaan besar pun merasakan sebenarnya gitu ya. Itu ya tentu pasti kalau tidak ada sosialisasi, menurut gua itu wajar masyarakat bereaksi yang mungkin sporadis atau yang mungkin merasa ini tidak pro masyarakat kecil misalnya. Bias jadinya. Nah, dan jadi apakah salahnya di pelaksana di lapangan atau memang pemerintahnya yang terlalu gegabah atau peraturan yang kurang jelas kalau menurut lo? Ya sebenarnya ada kedaruratannya juga ya. Mungkin karena kedaruratannya jadi kebijakan yang dikeluarkan juga kecepatan. Jadi menurut gua sih gara-gara nggak ada SOP yang jelas. Jadi misalkan kalau lagi ada PPKM nih, habis itu yang boleh lewat jalan tersebut adalah tenaga medis, nakes, polisi, TNI. Habis itu nggak ada surat juga atau dokumen yang diberikan oleh mungkin dari sisi pemerintahnya ya, yang jelas pakai ini loh supaya bisa lewat. Kalau pakai ini bisa. Sekarang kan banyak surat tugas yang dikeluarkan dari perusahaan swasta mau perusahaan negeri yang beda-beda formatnya. Jadi nggak terstandarisasi lah formatnya. Makanya orang kebingungan. Bahkan kayak di video waktu itu gue pernah lihat ada yang bukan TNI, Polri ataupun nakes, kayak misalkan bergerak di bidang perbankan, orangnya lewat di orangnya cuma ngomong dia Kemenkes lewat. Tapi tiba-tiba orang kayak misalkan CNN nggak boleh lewat media gitu. Tapi kalau menurut gue sih ya, selain tadi gue setuju banget bahwa kayaknya karena mungkin kondisinya juga mendikte untuk ada keputusan yang cepat begitu ya, dituntut untuk cepat membuat keputusan, jadinya banyak kesalahpahaman, mungkin juga kurang jelasnya SOP yang tadi kayak lu bilang. Tapi di sisi lain menurut gue juga langkah pemerintah ini masih terlalu main aman menurut gue ya personally. Kenapa? Maksudnya apa? Jadi kayak pemerintah tahu bahwa ketika full lockdown itu ekonomi kita akan dicekek, ya kan? Makanya tapi juga pemerintah sadar di sisi lain bahwa mereka butuh some degree of lockdown ini. Kalau nggak ya corona akan makin merajalela gitu kan. Nah, udah mengetahui dua hal tersebut, pemerintah kita kan gitu kan, sukanya ngambil jalan tengah. Berusaha win-win solution lah. Coba untuk nge-please semua. Nah, itu yang doesn't work gitu loh sekarang. Bahwa dia mau kayak kita butuh some degree of lockdown, kita tutup deh sekian persen. Sementara itu kalau tanpa ada peraturan jelas jadinya ya berantakan. Contoh paling gampang, misalnya mungkin nanti teman-teman boleh komentar ataupun share ataupun apapun lah di media sosial gitu ya. Kalau di kantor teman-teman termasuk misalnya yang kritikal ataupun esensial, maka kan masih dibolehkan sedikit berapa persen lah. Yang peraturannya berubah terus itulah. Sekarang ya 10, 50, sekarang 10 mungkin berapa itu bisa dicek lah. Nah itu, let's say misalnya teman-teman adalah pegawai yang memang ditugaskan di bagian kritikal, terus harus masuk hari ini, tapi jalanannya ditutup. Gimana? Ya kan? Maksudnya kayak itu aja udah simpang siur gitu loh. Contoh paling gampang, dibilang di bidang esensial dan kritikal boleh masuk, tapi di lain hal di lapangan teman-teman aparat belum tentu paham yang mana yang masuk esensial, yang mana yang masuk kritikal. Karena contoh ya, gue background gue hukum, gue bisa banget bilang bahwa bidang kesehatan masyarakat, farmasi juga masuk bidang kesehatan masyarakat, maka termasuk kritikal, padahal belum tentu. Farmasi ada banyak farmasi yang nggak berhubungan dengan COVID, nggak berhubungan dengan oksigen misalnya, yang harusnya nggak ada hubungannya, itu harusnya mereka full WFH. Tapi karena memang bisa memelintirkan bahasa, ya sebenarnya gitu loh. Sebenarnya kalau untuk imun tubuh ya apotek yang menjual vitamin C juga. Nah, exactly. Bahkan kalau mau ditarik lebih panjang, hiburan pun harusnya boleh. Orang bisa imun tuh dari mana sih? Mental. Iya, mental health juga masuk. Health, ya kalau kayak gitu cara ngomongnya sampai kapan? Iya, mau seharusnya dibuka tuh kalau mental health. Iya, tapi kan nggak begitu kan? Kan nggak gitu. Maksudnya, jadi harus ada garis yang jelas sebenarnya di mana yang boleh, yang mana yang enggak. Dan itu menurut gua harus disampaikan ke aparat di lapangan. Ya mungkin sebenarnya ya masalah miskom sih ini semuanya. Iya, karena memang
Ya mungkin gue pernah lihat tuh ya di salah satu komentar YouTube ada yang bilang, Singapura udah berdamai. Bos, Singapura berapa jumlahnya? Masyarakat Singapura berapa? Masyarakat Jawa deh. Satu pulau Jawa aja udah berapa? Kasarnya kalau satu pulau Jawa kencing, Singapura tenggelam gitu semua langsung. Nggak segampang itu gitu loh. Ngatur orang sebanyak ini dan tingkat ekonomi kita harus diakui belum sekuat Singapura. Iya, kan karena Singapura kan memang spesifik untuk bisnis kan. Iya. Kota bisnis. Nah, tapi kan ini ya Bali kan lebih ke arah tourism ya. Iya, Jawa, Bali gitu kan utamanya. Nah, balik lagi. Jadi kalau berarti kan kita sepakat bahwa menurut kita ini masalah komunikasi dan secara decision mungkin masih prematur lah gitu ya. Iya. Ini kan hari ini tanggal 17 Juli ini kan ada konferensi pers tadi. Ya beberapa menteri termasuk menteri keuangan, menteri macam-macam lah tadi ada. Bisa dicek lah di YouTube. Ya, press conference hari ini. Itu akan ada kemungkinan PPKM ini akan diperpanjang sampai akhir Juli. Iya. What do you think about that? Ya, asalkan yang tadi kita sudah sampaikan, maksudnya kalau misalnya ada standarisasi yang jelas, SOP yang jelas, yang di lapangan juga nggak kalang kabut, menurut gua sih tapi juga harus mikirin itunya sih, mengenai ekonominya juga sih. Nah itu lagi tuh, itu yang gue pengen bahas itu sebenarnya, bahwa kayak banyak yang viral juga, sempat juga ditanya sama Mata Najwa gitu ya, mengenai banyak yang berkomentar, bahkan kayak salah satu yang viral adalah selain yang Satpol PP ngegampar pemilik kafe itu ya, yaitu ada juga yang bilang kayak yaudah tangkap aja saya, toh saya nggak berbuat kriminal gitu kan, bapak enak, ini maksudnya menunjuk ke aparat begitu ya. Oh yang itu ya. Iya, bapak enak, bapak berseragam, setiap bulan bapak dapat gaji. Saya nggak punya apa-apa, anak saya harus makan, anak saya harus sekolah. Itu menurut gua sebuah kenyataan yang harus dihadapi gitu loh. Sesuatu yang realistis yang sekarang. Iya, karena kayak lu punya rumah makan, lu punya warung misalnya, atau lu punya butik kecil deh di mall gitu ya, atau di Mangga 2 atau di pusat perbelanjaan grosir. Terus lu dipaksa tutup. Iya, nggak ada income kan, maksudnya nggak ada masukan, terus mau ngapain? Dan sewa jalan terus. Iya. Barang-barang utang ke supplier tetap harus jalan, harus dibayar. Ya, mau sampai kapan? Ya sebenarnya baik juga sih ya, di lingkungan kita udah ngelihat beberapa bisnis tutup ya. Jadi itu agak ya mungkin mentally draining juga sih untuk pemilik bisnis ya. Ya gimana ya? Maksudnya menurut gue juga nggak ada win-win solution yang benar-benar semuanya menang sih. Ya kalau misalnya memang fokusnya adalah mengurangi angka COVID ya PPKM-nya somehow harus jalan. Tapi sebenarnya bukan PPKM doang sih yang harus jalan, maksudnya kayak vaksin. Ya dari segala avenue digunakan dengan baik lah, maksudnya PPKM oke lah dengan standar yang lebih baik. Tapi misalnya untuk kantor juga ya jelas itu, maksudnya yang kritikal 10%, habis itu yang esensial WFA. Tapi nggak semuanya juga bisa begitu perusahaan. Itu yang bikin dilema kan ya. Menurut lu gimana? Maksudnya kayak perpanjangan? Kalau gua sebenarnya kayak makan buah si malakama sih. Maksudnya kiri salah kanan salah gitu loh. Maksudnya kalau lu mau lockdown total, kayak tadi gue lebih percaya yang ekstrim sih. Maksudnya lu mau lockdown ya lockdown. Kalau lu mau berdamai dengan COVID ya berdamailah dengan COVID. Gitu. Kalau emang mau lockdown ya lockdown, kayak total awal COVID pertama kali muncul itu kan total lockdown. Jangan masuk ke jalanan langsung tangkap gitu kan. Itu harapannya dengan begitu maka angka COVID akan turun lebih cepat. Harapannya gitu ya. Dengan resiko ekonomi kita tergulung lah. Resiko paling besar ya mungkin bisa jadi angka kriminalitas bertambah, terus mungkin pengangguran semakin bertambah dan segala macamnya itu. Karena contoh paling gampang adalah orang nggak bisa kerja, berarti perusahaan nggak dapat pemasukan. Contoh yang paling gampang sales lah di lapangan. Teman-teman sales di lapangan misalnya nggak bisa masuk ke perusahaan, berarti perusahaan terpaksa harus mendrop mereka. Ketika mereka di drop, mereka nggak punya uang untuk bayar kos-kosan di Jakarta, sementara nggak bisa pulang kampung karena akses ditutup. Ya kan? Terus mereka mau makan apa di Jakarta? Nggak ada yang bayarin mereka juga. Kos-kosan siapa yang bayar? Itu yang pertama. Lalu kalau opsi kedua adalah ya udah berdamai. Masuk ke berdamai apa? Ya udah dibuka aja, community herd, terus herd immunity itu ya sudah berdamai, tapi nggak cuma didiemin doang,
tetap pakai masker, tetap prokes, sambil jalanin vaksinnya gila-gilaan terus-terusan. Tapi itu dengan expense bahwa bisa jadi COVID, wah makin parah lagi. Ya, Sampai to sebenarnya the point harus vaksin semua, gitu loh. Udah vaksin semua, yang nggak vaksin mati mungkin. Ya nggak ada yang enak gitu loh kondisi sekarang. Iya, dan kabarnya juga ada vaksin gotong royong mau dihentikan itu ya. Jadi kalau mau sih sekarang vaksinnya. Nah, itu juga maksudnya vaksinnya kan bekerja untuk yang varian sekarang ya. Maksudnya dari dalam diri gue juga waktu itu pernah, misalkan varian-varian baru juga berdatangan gitu kan. Nah, vaksinnya juga lama-lama nggak kuat dong melawan yang varian-varian baru ini. Nah itu sih, cuman itu menurut gua jadi obrolan yang beda lagi karena kita ngomongin efektivitas vaksin kan. Iya. Nah itu menurut gua yang orang awam yang bukan di bidang itu mungkin gua agak kayak, gua juga nggak tahu siapa yang harus gua percaya, apakah pihak A yang harus gua percaya, apakah pemerintah yang harus gua percaya, ataukah yang kemarin ditangkap yang harus gua percaya. Karena lagi-lagi gua bukan di bidang itu dan selama ini atas hal-hal kesehatan ya gua percaya sama dokter gitu loh. Ya. Dengan asumsi mereka tidak terjeopardize oleh kepentingan pemerintah. Karena belum ada pernah mengalami pandemi seperti ini gue sendiri gitu kan. Cuma ketika sekarang begini kita harus nggak bisa menghindar juga lah bahwa ya pasti ada oknum-oknum yang dalam tanda kutip tidak punya moral yang memanfaatkan. Kita nggak bisa mungkirin gitu loh, manusia emang pada dasarnya maruk aja gitu loh. Udah kondisi begini tetap berusaha mencari celah gitu kan. Nah mungkin mencari celah untuk menjual lebih banyak vaksin, gue nggak tahu lah gitu ya. Makanya itu juga yang jadi sulit, gue nggak tahu gue harus percaya siapa. Cuman menurut gue kalau masalah vaksin, toh di seluruh dunia kan sudah disepakati butuh vaksin dan memang 2 kali dosisnya. Sampai saat itu ya sudah, gue masih percayalah dengan asumsi kalaupun kita dibegoin ya dibegoin sedunia lah gitu kan. Ya karena vaksinnya juga kalau dalam hal seperti itu kan berarti terstandarisasi ya. Betul. Ya, beda sama kayak PPKM, maksudnya ada sedikit standarisasi tapi nggak jelas aja. Dan menurut gua ya kalau emang maksudnya PPKM mau dilanjut, kita ngomongin ke PPKM lagi, kalaupun nanti misalnya tanggal 20 mau dilanjut, menurut gua yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah kan disnaker lah paling gampang gitu ya. Mungkin kalau di perkampungan harus ke wilayah sekitar lah, mungkin RT RW dan segala macam untuk minta bantuan. Tapi kan mungkin yang berefek juga adalah teman-teman di perkantoran gitu ya. Itu caranya adalah disnaker, kemenaker gitu ya. Harusnya mereka punya data. Perusahaan-perusahaan apa saja nih yang ada di Jakarta. Oh ya, maksudnya kayak areanya dan Menkumham juga punya kan, namanya PT, CV semua. Iya, semuanya akan Isinya ada datanya harusnya gitu ya. Memang tidak mungkin mudah, tapi menurut gua jauh lebih gampang kalau pemerintah yang nentuin. Menentukan apa nih? Maksudnya PTA, yang siapa yang dapat? Ya, PTA 10%, PTB 0, WFH semua. Jadi ketika di lapangan pun langsung jelas ada semacam surat ataupun yang sudah terstandarisasi. Oke, ini dikeluarin sama Kemenkumham bahwa gue dari PT ini gitu ya, mungkin dengan kartu identitas karyawan lah, kartu karyawan, misalnya mau lewat penyekatan gitu ya, Pak saya dari PT ini, gitu. Nah ketika dicek kan juga maksudnya sekarang polisi, teman-teman aparat semua pegang gadget kan. Ya bikinlah aplikasi yang simple, gue jamin pemerintah. Search gitu ya? Iya, pemerintah nggak kekurangan orang kok, nggak kekurangan orang untuk maksudnya bikin aplikasi kecil aja. Contoh misalnya, aplikasi itu yang harusnya dibuat cuman yang dapat jatah WFO. Yang dapat WFH, begitu lo kasih unjuk kartunya, habis itu keluar dari search-nya bahwa PT itu harusnya 100% WFH ya nggak boleh. Di jalan dan harus tangkap, mungkin nggak apa-apa, ekstrim gitu loh. Iya sebenarnya kemungkinan besar sih nggak kekurangan orang, cuman fokusnya nggak ke situ kan. Loh, sekarang gini, maksudnya sekarang pemerintahan juga, yang IT segala macam kan yang fokus sekarang ke Menkes yang sekarang luar biasa. Atau paling gampang lah, lo outsource ke Gojek, atau ke perusahaan-perusahaan fintech ataupun startup lainnya. Ujarnya mereka juga dengan senang hati kalau pemerintah yang minta atau gedor-gedor pintu mereka. Ya lu beneran gitu. Permisi minta data. minta engineering mereka gitu loh. Misalnya contoh, misalnya PTA, ada orang dengan kartu PTA mau lewat di jalanan dicek gitu di razia misalnya. Lu PTA, harusnya PTA 100% WFH, lu ngapain di jalanan? Tangkap langsung. Iya benar pasti. Tapi misalnya PTB, PTB dapat jatah 10% karena dia di bidang kritikal, di bidang energi misalnya. Oke? Nah, wajibkan ke setiap pengusaha untuk HRD-nya input data hari itu siapa yang boleh masuk namanya. Ya. Habis itu bisa di-search lagi kan, jadi kayak misalnya dari PT ini. Masukin nama PT ini, nama yang keluar adalah sesuai abjad sekian. Nama lu cocok, ya udah silakan lewat. Iya, sebenarnya begitu aja sih. Iya kan? Sekarang teknologi gampang. Oke lah, lu nggak mau bikin aplikasi,
Google Drive Ya Google Drive kan ada free Excel loh, juga, ya. gratis. Ya. Serius. Dan gue jamin perusahaan-perusahaan itu juga punya HRD pasti. Kalau emang perusahaan-perusahaan kecil suruh bosnya lah tanggung jawab. Ya kan? Misalnya, oh hari ini perusahaan A ada 100 orang yang masuk dari 1000 misalnya. Ya. Kan 10% tuh 100 orang. Ya udah masukin nama-namanya, rosternya. Kalau lu bisa masukin langsung seminggu ke depan misalnya. Jadi ketika aparat ngecek, oh nama lu nggak dimasukin list ke sini, lu gue tangkap, terserah lu ngomel ke perusahaan lu silahkan gitu. Tapi kalau begitu kenapa mereka nggak mikirin sedemikian rupa? Maksudnya kan ya bukan, gue kurang tahu ya apakah itu common sense di dalam era digital ini ya. Ya menurut kita sih mungkin Atau mungkin karena kita nggak punya datanya, sebenarnya datanya nggak lengkap. bukan teman-teman di kantor tuh nggak segitu berpengaruhnya mungkin malah. Mungkin teman-teman yang di perkampungan, yang di pemukiman padat, yang nggak kantor, mungkin bahkan yang kaki lima, mungkin itu yang menjadi lebih bahaya. Nah itu kan nggak terdata. Sementara solusi yang kita barusan lontarkan kan cuma untuk perkantoran yang emang sudah terdata. Teman-teman yang maksudnya buka warung, buka rumah makan, kan nggak ada datanya semua. Ya kalau begitu sih maksudnya susah juga. Nah iya, makanya dan gue setuju bahwa kayak nggak, kita sebagai netizen atau warga juga nggak segampang itu nyalahin pemerintah gitu. Walaupun gue paham kondisinya sekarang ini buat semua orang susah gitu. Nggak ada yang enak lah di kondisi sekarang ini. Siapa sih yang enak? Pengusaha juga banyak yang susah, banyak yang gulung tikar. Teman-teman yang kaki lima, yang wira swasta juga teman-teman itu juga banyak yang bisnis barunya langsung kehantam COVID, langsung bubaran. Kan? Pengusaha banyak yang ngurangin karyawan, pabrik banyak yang tutup. Ya, cuman juga nggak segampang itu juga mencari solusinya. Karena kita gampang marah ke pemerintah kan. Iya, maksudnya oke kita melemparkan solusi lah ya ke kamera. Tapi untuk melaksanakannya juga ya pasti butuh anggaran. Betul. Karena kita ngomongnya gampang kan. Oh kita ngeliat di Sudirman penyekatan. Kita lupa bahwa Jakarta, Jawa, Bali itu nggak cuma Sudirman dan Taman. Iya. Iya kan? Iya. Dan jumlah aparat juga terbatas. Nggak mungkin mereka bisa. Dan pasti ada aja lah celah untuk orang lewat. Iya. Makanya menurut gue both ekstrim sih kalau gue ya. Either PPKM yang lockdown atau ya sudah berdamailah dengan COVID menurut gue. Soalnya kalau misalkan lockdown full juga tidak terlalu banyak mengerahkan sumber tenaga. Iya, karena udah jelas kan nggak boleh keluar. Iya. Apapun alasannya nggak boleh keluar kecuali lo medis atau penegak hukum. Iya. Iya kalau misalkan lu mau perpanjang PPKM, balik lagi ke PPKM jadi kayak nggak terlalu ngalur dulu. Yang perpanjangan ini tuh mau sampai kapan? Kayak misalkan kan varian sekarang Delta, ntar ada varian lagi, ntar naik lagi, ada panjang lagi dengan term kata yang berbeda ya, maksudnya bukan PPKM mungkin nanti setelahnya P. Bisa. Menurut gua apa ya? Iya. Kalau gua percaya, ini personally speaking ya, tidak berusaha untuk menghasut siapapun. Gua personally speaking percaya bahwa at the end of the day kita harus berdamai sama COVID. At the end of the day memang jawabannya cuma herd immunity. Iya, cuma herd immunity. Jadi kayak lo mau lockdown, menurut gua kalau emang mau lockdown atau PPKM, gunakan itu sebagai momentum untuk vaksinasi. Bukan momentum untuk mencegah orang untuk mobilisasi dengan harapan terus COVID-19 hilang. Enggak. Kayak tadi Pak Jokowi bilang, jangan sampai ada stok vaksin yang menumpuk. Itu doang menurut gua. Jadi silahkan PPKM atau apapun itu namanya, tapi di saat itu juga genjot yang namanya vaksinasi. Dengan harapan vaksinasinya tetap efektif ya. Ya, tapi kalau misalkan orang-orang juga ada beberapa yang nggak mau menerima vaksin gotong royong, misalkan. Nah, gue tipe orang yang setuju bahwa kalau yang nggak duit tangkap aja. Nah, kalau misalkan, berarti lu Duterte ya? Duterte, apa-apa. Lu tau Duterte ngomong apa yang mengenai vaksin? Apa? Jadi, kita tuh lagi national crisis. Kalau lo nggak mau vaksin, gue colok bokong lu. Benar. Quote unquote. Ya, tapi menurut gue ya susahnya itu sih, karena itu nanti kita akan masuk ke debat yang namanya bodily autonomy dong, body autonomy. Kita punya otonomi atas diri kita sendiri seharusnya. Iya, sebenarnya kita. Itu the whole another debate gitu lah menurut gue. Tapi mungkin kita conclude aja langsung kali ya. Kalau menurut gue, ya PPKM silahkan diperpanjang. Kalau emang mau ada yang diubah, menurut gue metodenya harus diubah. Metode untuk menentukan siapa yang boleh di jalanan, siapa yang boleh lewat, siapa yang boleh masuk kerja itu harus diperjelas menurut gue.
baik secara aturan maupun sosialisasi ke teman-teman pekerja dan juga aparat yang mengecek. Jangan sampai simpang siur, terus ada pembedaan perlakuan dan segala macamnya itu. Jadi silakan, tapi standar PPKM-nya dan perlakuan di lapangan harus diperbaiki sih. Ya setuju sih. Ya misalnya mulailah dari surat yang jelas, bukan kayak misalkan surat tugas dari perusahaan swasta yang beda-beda formatnya. Iya, dan itu gampang banget bikin surat tugas, Pak. Iya. Misalkan oh ada PPKM tiba-tiba udah ke tempat fotokopi dulu. Iya kan, kayak gitu maksudnya. Iya, intinya gitu sih. Ini gitu. Iya. Jadi jangan sampai PPKM udah herd ekonomi tapi hasilnya nggak efektif cuman karena males sosialisasi. Terserah deh mau ada yang tersinggung apa enggak gitu. Atau mungkin udah sosialisasi, cuman nggak ya belum baik lah, belum tersebar luas sosialisasi. Iya, belum efektif lah. Iya. Oke, mungkin dari kita segitu aja untuk episode kali ini. Buat teman-teman yang nonton di YouTube, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah. Apa sih pendapat teman-teman mengenai masalah ini dan PPKM dan Corona? Mungkin teman-teman nggak percaya ada Corona, mungkin Corona datang dari planet mana gitu ya? Siapa tahu? Kita maksudnya itu opini gitu loh, bebas gitu. Kita di sini bebas beropini. Menurut gua ya kita negara demokrasi, silakan beropini asal santun. Dan untuk teman-teman yang dengerin di Anchor, nantikan episode kita berikutnya. Terima kasih.